Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Ayo, udah siap? Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar badan. Semuanya sudah putar badan? Wow, good job. Ah, kita nyanyi lagi lagu. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diputar-putar kaki kanan, diputar-putar kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang, putar ke kanan. Wah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Kita angkat sebuah lagu. Lagu ini baru. Ya, ikuti ya. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu. Jadikan hati ini rumah dan kediaman bagimu, bentuk selalu, biar hati ini jadi rumahmu. Rumah bagimu, Yesus. Rumah bagimu, Yesus. Biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu, dan hatiku ini tempat yang kau ingini. Rumah bagimu, Yesus. Rumah bagimu, Yesus. Biar setiap langkahku terbuka untuk kehadiranmu, dan hatiku ini tempat yang kau ingini. Yesus. Lipat tangannya adik-adik, kita berdoa. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan Yesus, beri hikmat bagi kami, dan untuk kami lebih dekat lagi
jadikan hati kami rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, pernahkah kalian melihat anak yang kembar? Atau di antara kalian memiliki saudara kembar? Biasanya kita melihat saudara kembar itu memiliki muka yang sama, ya. Kadang ya walaupun tidak sama tapi mirip biasanya. Kemudian apalagi sikap mereka sama. Terus bahkan bisa-bisa kesukaan mereka juga sama, ya. Banyak hal dari mereka cenderung memiliki kesamaan, ya. Tapi cerita kita hari ini itu adalah dua bersaudara yang kembar, tetapi walaupun demikian mereka sangat berbeda. Baik itu mukanya berbeda, bahkan memiliki kecenderungan yang berbeda juga. Mereka ini adalah anak dari sepasang suami istri, Ishak dan Ribka, yang sudah kalian dengar kisah mereka minggu yang lalu. Di Alkitab dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah adik-adik, setelah genap harinya, keluarlah yang pertama, bayi yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Adik-adik, yang manakah di antara kedua saudara itu yang menerima hak kesulungan? Seharusnya Esaulah yang menerima hak kesulungan. Meskipun ia lahir hanya beberapa saat lebih dulu dari saudaranya. Menjadi anak yang sulung adalah orang yang akan menggantikan kedudukan ayahnya kalau ayahnya meninggal. Dan kebanyakan anak laki-laki di zaman itu berpikir alangkah pentingnya menjadi orang yang memiliki hak kesulungan. Dengan hak kesulungan, orang beroleh hak istimewa, beroleh warisan, beroleh berkat, dan semua hal-hal yang diutamakan dari mereka yang tidak memilikinya. Tetapi Esau meremehkan dan sikapnya tidak demikian terhadap hak istimewa itu. Suatu hari Esau pergi berburu. Ia mencari dan mencari, namun tidak menemukan binatang seekor pun. Dan ia menjadi sangat lelah. Ia kecapean dan perutnya lapar. Akhirnya ia kembali ke rumah. Ya, ia ke rumah tidak membawa hasil buruan. Perutnya begitu lapar sehingga ia merasa sangat lemah dan bahkan ia menyangka bahwa ia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi jika ia tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Dan ternyata pada waktu Esau sedang pergi, Yakub sedang menyiapkan makanan. Dia sedang membuat sup kacang merah. Begitu Esau tiba di rumah, dia pun mencium sesuatu yang sedap. Makanan nikmat apa ini? Wah, betapa lezatnya. Kebetulan nih, perutku sedang lapar. Yakub, cepat berikan aku semangkuk sup kacang merah ini. Adik-adik, apakah sup itu langsung diberikan kepada Esau? Yakub melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menukar sopnya dengan sesuatu yang sangat ia inginkan. Apa yang ia inginkan? Yakub sudah lama ingin menjadi anak lelaki tertua. Ia ingin memperoleh hak kesulungan.
Maka berkatalah Yakub kepada Esau, "Kak, aku akan memberikan sop ini. Kamu bisa makan, tetapi kamu harus berjanji kepadaku untuk memberikan kepadaku hak kesulungan dan penghormatan yang diberikan kepada anak laki tertua." Wah, penawaran yang merugikan, bukan? Mana ada sop sebanyak apapun harganya itu senilai hak kesulungan. Tapi tampaknya Esau begitu lapar. Ia tidak peduli dengan hak kesulungan. Dan ia pun berkata kepada Yakub, "Jika aku mati kelaparan, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Baiklah Yakub, aku akan menukar hak kesulungan itu dengan semangkok kacang merah." Adik-adik, ternyata Esau lebih memperhatikan kebutuhannya pada saat itu, yaitu rasa lapar, daripada kebutuhan masa depannya. Karena penukaran ini menyebabkan Esau tidak bisa lagi mengharapkan penghormatan dan hak-hak istimewa sebagai anak yang sulung. Tetapi hak istimewa itu sekarang berpindah kepada Yakub. Sekarang keluarganya akan memandang Yakub sebagai pemimpin mereka. Ya, dan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan, mereka boleh bertanya kepada Yakub. Karena semangkuk kacang merah, Yakub memperoleh hak kesulungan. Dia akan mendapatkan berkat yang istimewa sebagai anak sulung. Adik-adik, menurut kalian, apakah Esau melakukan penukaran yang baik? Hak istimewa bagi Esau itu adalah tidak penting, karena yang lebih penting adalah rasa laparnya, sehingga ia menukarkan sesuatu yang sangat penting kepada sop kacang merah. Tetapi hak kesulungan bagi Yakub itu sesuatu yang sangat istimewa, yaitu hak yang diberikan, yaitu berkat yang daripada Tuhan yang akan diterima oleh anak yang sulung. Adik-adik, hak kesulungan itu bagi kita. Hak kesulungan itu bagi kita sekarang adalah hak istimewa sebagai anak Allah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena anugerahnya, kita mendapatkan hak istimewa itu. Karena itu, janganlah kita menukar sesuatu yang sangat baik dengan hal-hal yang tak penting seperti Esau. Ya, janganlah kita menukar damai sejahtera, sukacita, hidup selamanya di surga yang kita peroleh karena percaya kepada Tuhan Yesus dengan beroleh sejumlah uang ataupun kedudukan dengan cara berbohong atau mencuri atau sesuatu yang tidak baik. Tak ada satupun di dunia ini yang begitu berharga daripada memiliki Yesus di dalam hati kita dan janji hidup kekal di surga. Jangan biarkan iblis membujukmu untuk melakukan penukaran yang memegangkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah mengingatkan kembali kami untuk menjaga segala anugerah yang Engkau berikan, sehingga kita anak-anak-Mu memperoleh hak istimewa untuk memperoleh kehidupan bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami tidak menjadi lemah dan menjual hak istimewa kami kepada hal-hal yang tidak penting. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Sampai di sini pertemuan kita. Peganglah yang baik, seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21b sebagai ayat hafalan kita. Peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21b. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi kita di waktu yang akan datang. Dadah.